Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates, pimpinan cabang Aisyah Kaliwates, yang saya hormati pula para bapak dan ibu jamaah pengajian Ismuka ya. Pengajian Ismuka singkatan dari pengajian Aisyah Muhammadiyah Kaliwates. Saya cari-cari kok I-nya apa gitu. Ismuka berarti ya. Ismuka. Yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur karena saya dapat hadir di salah satu aset Muhammadiyah yang sangat luar biasa ini. Karena biasanya Masjid Muhammadiyah itu pasti tidak di pinggir jalan gitu Pak ya. Rata-rata masuk ke kampung baru ketemu Masjid Muhammadiyah. Jarang Masjid Muhammadiyah yang ada di pinggir jalan. Sehingga salah satu program tabligh itu adalah bagaimana agar Muhammadiyah itu punya masjid yang ada di pinggir jalan gitu loh. Dan ini salah satu ya. Selain Miftahul Khair, ini adalah salah satu aset masjid yang sesuai dengan program dan cita-cita Muhammadiyah, punya masjid yang berada di pinggir jalan, terutama jalan-jalan protokol atau jalan-jalan yang memang di situ ramai lalu lalang lalu lintas ya. Karena kita di Mangli itu walaupun masjidnya besar tetapi itu masuk dan cukup agak sulit masuknya karena jalannya kecil. Kalau di sini insyaallah di tepi jalan besar. Jadi mari kita syukuri ya nikmat Allah ini dengan memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah dan mungkin aktivitas dakwah yang lain. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan cabang pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates, bahwa insyaallah tanggal 14 Februari yang akan datang kita akan melaksanakan salah satu perhelatan politik terbesar 5 tahunan, yaitu pemilihan umum dalam rangka memilih calon presiden dan wakil presiden. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa salah satu dari pimpinan cabang Kaliwates pimpinan ranting Kaliwates Jember Kidul sudah mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif daerah ya, untuk Dapil Ajung Kaliwates Sumbersari ya, tiga dapil itu. Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan cabang, monggo kita sengkuyung bersama-sama ya, kader dan wakil kita yang akan berjuang agar bisa masuk ke lembaga legislatif daerah. Dan Muhammadiyah sendiri punya satu program, yaitu satu dapil satu calegmu. Nah ini yang berat Pak. Kira-kira bisa enggak setiap dapil yang ada di Jember ini ada satu caleg Muhammadiyah? Nah, monggo. Jadi nanti bagaimana hitung-hitungannya agar setiap cabang Muhammadiyah itu punya satu perwakilan minimal yang bisa masuk ke lembaga perwakilan atau lembaga DPR
di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Walaupun tentu saja ini sulit, tetapi kita harapkan program satu dapil satu calegmu itu bisa terwujud ya. Saya berharap besar untuk wilayah Kaliwates ini ada satu wakil ya. Ya, insya Allah nanti biar akan diperjuangkan oleh teman-teman kita terutama yang di Kaliwates tadi itu. Monggo silahkan didukung wakil-wakil yang ada yang memang bisa kita harapkan mewakili aspirasi warga Muhammadiyah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka terkait dengan pemilu itu saya juga ingin menyampaikan, barangkali ini sudah sering saya sampaikan juga dalam berbagai forum di pengajian, bahwa partisipasi umat Islam di dalam pemilihan umum dari tahun ke tahun itu masih belum tampak menggembirakan. Mengapa? Karena tingkat golput ya, atau golongan putih ya, golongan putih Pak, betul ya, walaupun sebenarnya itu tidak putih gitu ya. Maka lebih tepat disebut dengan golput itu golongan luput gitu ya, golongan yang salah, bukan golongan putih. Itu kalau putih kan terkesan suci ya, benar gitu ya. Padahal sesungguhnya nanti kita lihat ya, bahwa sesungguhnya yang golput itu salah. Salahnya gimana? Saya gampang saja menjelaskannya, Pak. Jadi kalau menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu, golput itu hukumnya makruh ya. Kalau makruh berarti tidak baik. Sesuatu yang makruh itu artinya dibenci, dia belum sampai pada derajat haram tetapi tidak disukai gitu. Jadi golput itu hukumnya makruh kalau menurut Pak Prof. Abdul Mu'ti itu. Dan mengajak orang untuk golput itu hukumnya haram. Nah, ini harus disampaikan ya. Jadi kalau ada orang terus kemudian kampanye, kita nggak usah milih, nggak usah coblos ya, nggak usah hadir di TPS nanti itu. Kalau orang kemudian mengajak untuk golput itu hukumnya haram. Kalau golput sendiri itu katanya makruh, hukumnya makruh, walaupun itu bagian dari hak demokratis setiap warga negara. Dan MUI itu justru lebih keras lagi. MUI membuat fatwa bahwa golput itu haram. Ya, kalau kita tidak memilih, tidak menggunakan hak suara nanti dalam pemilu itu, maka hukumnya adalah haram. Apalagi mengajak orang untuk golput, itu haram murakkab ya, atau haram muakkadah gitu. Haram dan yang sangat diharamkan gitu. Jadi dua fatwa lembaga agama saja ini sudah cukup bagi kita seharusnya umat Islam, agar supaya kita nanti hadir pada pemilu 14 Februari yang akan datang. Dan kalau kita lihat tingkat golput nasional pada tahun 2019, maka kita juga akan mendapatkan angka yang sangat tinggi. Pada pemilihan presiden 2019 yang lalu itu tingkat golputnya 19,24%. Dari 192,83 juta DPT ya, daftar pemilih tetap. Itu kalau kira-kira kalau kita genapkan 20% kali 192 itu berapa kira-kira Pak? Ya, hampir 40 juta orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Padahal partai yang raihan suaranya tertinggi pada pemilu 2019 yang lalu adalah PDIP, itu kurang lebih cuma berapa suaranya Mas? 21% ya. Artinya suara golput hampir sama dengan suara partai yang raihan suaranya tertinggi. Ini kan eman suara, muspro sia-sia gitu. Karena tidak digunakan. Sementara pada pemilihan legislatif 2019 itu angka golputnya lebih tinggi sampai 29,68%, hampir 30% dari 192 juta 83.000 itu. Jadi hampir berapa kalau 30 kali 192 itu Pak Buhari ini? Hampir 50 Pak, 50 jutaan suara tidak digunakan. Dan ini kemudian berdampak pada tingkat keterwakilan umat Islam
di lembaga legislatif pusat, provinsi maupun daerah. Sehingga jangan heran kemudian di negara Indonesia yang mayoritas Islam itu untuk mengegolkan undang-undang yang di situ kemudian mewakili aspirasi umat Islam. Ya, misalnya RUU tentang larangan pornografi, porno aksi itu sampai sekarang nggak disahkan ya, belum bisa ya Mas ya. Itu kenapa kira-kira itu? Padahal itu kan jelas merupakan bagian dari pengejawantahan ajaran-ajaran Islam di dalam ruang publik gitu, bahwa tidak boleh mempertontonkan porno aksi dan pornografi. Tapi itu juga tidak bisa goal. Sementara ada satu draft, ya ini baru draft tapi ya, atau usulan undang-undang yang melegalkan praktek LGBT itu bisa masuk dalam prolegnas, walaupun kemudian digagalkan ya, tetapi kok bisa masuk gitu. Padahal Indonesia itu mayoritas Muslim dan tentu saja orang-orang yang duduk di lembaga DPR legislatif pusat itu juga sebagian besar Muslim. Kok bisa ada undang-undang atau draft RUU yang kemudian melegalkan praktek LGBT itu kok bisa sampai masuk dalam draft prolegnas, proyek legislasi nasional. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir itu mencoba mencari anggota DPR yang bisa dimintai tolong agar supaya undang-undang ini jangan sampai kemudian dibahas di dalam prolegnas itu. Cuma dapat 2 orang wakil dari Muhammadiyah, yaitu Prof. Zainuddin Maliki dan siapa Pak? Haidar Daulay itu ya. Iya betul ya. Hanya dapat 2 itu yang dari Muhammadiyah itu. Nah ini kan memprihatinkan, Muhammadiyah yang amal usahanya luar biasa, jumlah perguruan tingginya paling besar di Indonesia dibanding dengan milik ormas yang lain, jumlah sekolahnya juga paling besar, jumlah rumah sakitnya juga paling besar, paling banyak, tetapi kemudian hanya ada 2 wakil saja di legislatif pusat. Nah, ini kira-kira kenapa masalahnya? Apa masalahnya gitu? Maka saya berharap betul nanti ini ada 1 wakil di sini. Saya nggak boleh kampanye ya, nanti kena tegur Bawaslu. Tapi saya berharap bahwa program 1 dapil 1 caleg itu harus bisa terwujud. Biar caranya terserah nanti. Gimana caranya terserah. Saya nggak boleh kampanye. Kalau kampanye nanti disemprot sama, bukan disemprit tapi disemprot juga nanti sama Bawaslu gitu. Jadi saya di sini hanya akan kampanye agar kita tidak golput. Ya, ini bagian dari pendidikan politik kita. Kita harus menggunakan hak suara kita. Nah, saya kira mungkin banyak sekali orang atau faktor yang menyebabkan orang tidak menggunakan hak suara. Tetapi yang menjadi perhatian saya atau concern saya di sini adalah bahwa salah satu penyebabnya adalah masih banyak umat Islam yang alergi gitu, dengan sistem pemilu. Karena pemilu itu dianggap sebagai bagian dari sistem politik demokrasi, dan kemudian demokrasi itu adalah ciptaan barat yang orang yang notabene mereka bukan muslim atau kita sebut kafir itu. Sehingga kemudian ada sebagian kelompok-kelompok Islam, ada sebagian tokoh-tokoh ulama Islam yang memang kemudian bukan hanya alergi, bahkan mereka mengharamkan demokrasi. Nah, kalau ini kemudian dikampanyekan, dipromosikan, didakwahkan kepada para jamaah-jamaah pengajian kita, ini tentu akan berdampak kepada semakin tingginya angka golput. Nah, ini kan bahaya nih Pak ya, bahaya kalau kemudian ini dikampanyekan terus ya. Walaupun mungkin salah satu organisasi yang suka mengkampanyekan anti demokrasi itu sekarang sudah di-ban ya, sudah dilarang, sudah dibubarkan. Tetapi bahwa semangat dan militansi pengajian teman-teman kita itu untuk menyampaikan dan mengkampanyekan bahwa pemilu adalah bagian dari demokrasi dan demokrasi itu sistem kufur, maka siapa yang ikut di dalam sistem yang kufur itu maka dia telah kafir. Nah, ini kalau dikampanyekan kira-kira apa yang terjadi? Sudah datangnya ogah-ogahan, males gitu ya, terus ditambah dengan
Tadi itu seruan untuk golput, seruan untuk tidak menggunakan hak suara, pasti akan semakin meningkatkan angka golput. Dan kalau itu terjadi, maka tingkat keterwakilan umat Islam, wabil khusus di sini Muhammadiyah, ya kan sangat kecil sekali. Ya, hanya 2 orang yang betul-betul dari Muhammadiyah ya. Kalau yang lain mampu-mampu ya jadi nggak apa-apa itu. Tapi yang betul-betul bisa diharapkan itu hanya 2 itu. Kalau di Jember yang wakil Muhammadiyah berapa nih Mas? Tahun 2019 ini. Yang dari PAN ada gitu. Nah, apa betul juga kader dari Muhammadiyah? Nah itu. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi umat Islam jangan apatis, jangan masa bodoh, jangan tidak peduli dengan politik, jangan tidak peduli dengan pemilu ini. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian mengapa kemudian masih ada orang yang antipati, orang yang kemudian mengkafir-kafirkan demokrasi itu? Kalau kita lihat argumen atau dalilnya itu masuk akal, Pak. Ya, masuk akal, bisa diterima. Apa argumen mereka? Ini salah satu yang mungkin barangkali menjadi salah satu kelemahan demokrasi itu ya. Karena demokrasi ini adalah sistem yang diciptakan di Barat. Barat itu masyarakat yang sekuler, yang memisahkan antara agama dengan politik. Maka di dalam demokrasi itu kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan hukum, ya, hak untuk menciptakan, merumuskan undang-undang dan sebagainya itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya ya apa saja yang penting disepakati oleh para wakil rakyat itu atau oleh rakyat itu bisa sah menjadi undang-undang. Sehingga bisa saja dalam negara demokrasi itu ada satu undang-undang yang tadi melegalkan LGBT. Dan itu sudah banyak negara-negara yang kemudian mengesahkan itu ya. Perancis itu perdana menterinya itu masih muda ganteng, ternyata homoseksual. Ya, masih muda ganteng sekali. Weman itu Pak. Ganteng-ganteng kok homo gitu. Dan itu jadi perdana menteri. Bayangkan itu ya, pemimpin tertinggi negara yang kita hormati, yang dihormati semacam itu, dia adalah seorang homoseksual. Kemudian di Amerika ada menteri yang kemudian dia juga seorang homoseks. Ya. Dan ketika dilantik yang dibawa bukan istrinya, tetapi pasangannya gitu. Podo lanange, Pak. Dan itu disahkan. Nah, jadi di dalam sistem politik demokrasi itu kedaulatan hukum ada di tangan rakyat, maka selama itu disepakati, disetujui oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat itu, ya sudah, itu jadi undang-undang yang berlaku. Jadi kritikannya ada benarnya juga teman-teman yang mengharamkan demokrasi itu. Tidak salah seluruhnya. Karena demokrasi juga sistem yang punya kelemahan, punya kekurangan gitu loh. Jadi itu kritik yang paling sering disampaikan gitu ya. Di samping memang juga di dalam demokrasi itu atau dalam negara demokrasi, agama itu hanya dijadikan sebagai pedoman dalam wilayah yang privat saja. Dalam ruang publik maka yang mengatur adalah manusia itu sendiri. Urusannya adalah itu urusan manusia, bukan urusan agama. Jadi itulah yang kemudian disebut dengan prinsip sekulerisme gitu ya. Memisahkan agama dengan politik. Agama hanya wilayah privat, wilayah pribadi, sedangkan urusan publik itu menjadi urusan manusia. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita menjawab kritikan semacam itu? Karena memang itu ada benarnya gitu. Bahwa di dalam sistem demokrasi itu kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan. Apapun maunya rakyat silahkan, itu bisa sah menjadi sebuah undang-undang, menjadi hukum yang berlaku gitu. Sehingga jangan heran kemudian misalnya di beberapa wilayah di Indonesia itu melegalkan minuman keras gitu ya. Apalagi kemudian ditambah dengan label bahwa itu bagian dari kearifan lokal ya, karena minuman keras itu adalah produk lokal di situ. Jadi itu sah saja, boleh-boleh saja dalam sistem demokrasi. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita itu tentang kelemahan dan kekurangan demokrasi itu ada benarnya.
Tetapi ada satu yang mereka lupakan, bahwa hukum Allah itu, hukum Tuhan, hukum-hukum yang diturunkan melalui wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Rasul itu tidak mungkin diterapkan tanpa melalui agensi manusia ini. Artinya apa? Bahwa Allah untuk menerapkan hukum-hukumnya itu perlu mengutus Nabi dan Rasul. Jadi tidak moro-moro terus jatuh kitab suci dari atas lalu kemudian harus diterapkan begitu saja. Tidak. Allah perlu mengutus Nabi dan Rasul yang kemudian mereka salah satu tugasnya adalah bagaimana kemudian hukum-hukum Allah itu bisa diterapkan di muka bumi ini. Dan kemudian itu dilanjutkan oleh para penerus Nabi dan Rasul dalam ajaran Islam, kemudian diteruskan oleh para khulafa, para khalifah, para pemimpin ya negara-negara atau daulah Islamiyah. Jadi hukum Allah itu tidak akan bisa berlaku kalau tidak ada wasilah, tidak ada perantara, yaitu manusia-manusia itu. Jangankan hukum Allah itu ya. Allah punya program untuk memakmurkan bumi ini aja. Itu perlu mengutus Adam, perlu menciptakan Adam sebagai khalifah. Khalifah itu artinya agen. Agen yang akan ditugaskan Allah untuk memakmurkan bumi ini. Maka oleh karena itu tugas kita sebagai khalifah adalah menjalankan agensi sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi ini. Sama juga di dalam hukum yang terkait dengan negara tadi itu, bahwa kemudian hukum-hukum Allah itu tidak akan bisa kita terapkan di bumi kita di Indonesia itu tanpa adanya agen-agen, tanpa adanya wasilah perantara-perantara yang kalau di dalam sistem demokrasi itu mereka adalah calon-calon atau anggota legislatif ya, anggota DPR yang mereka nanti punya kewenangan untuk membahas ya rancangan undang-undang dan mengesahkannya gitu. Sehingga kalau kemudian kita banyak golput, lalu kemudian wakil dari kita cuma beberapa gelintir, bagaimana kemudian kita mau mengegolkan hukum-hukum yang di situ adalah manifestasi atau perwujudan atau diturunkan dari hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam. Dan ini yang kemudian tidak bisa mereka jelaskan. Kalau Anda menolak demokrasi, ya, saya sering pertanyakan kepada mereka, kalau Anda menolak demokrasi dan kemudian tidak mau terlibat dalam pemilu, lalu kemudian demo untuk mengajak tidak memilih, tidak menggunakan hak suara, lalu siapa yang akan menerapkan hukum-hukum Allah itu di Indonesia? Apakah cukup dengan demo-demo saja? Apakah cukup dengan unjuk rasa saja? Tidak bisa. Sehingga itu menjadi penting kita punya wakil-wakil, karena dari mereka itu kita bisa titipkan tadi itu. Mas Rendra ini sudah banyak titipan ini dari ketua pimpinan cabang ini. Pokoknya kalau jadi awas loh, ini saya punya permintaan 1, 2, 3 sudah banyak itu. Tidak apa-apa, itu bagian dari mekanisme yang bisa kita gunakan di dalam demokrasi ini. Ya sama juga nanti kita titipkan juga aspirasi kita di tingkat nasional misalnya, agar supaya hukum-hukum Islam itu bisa diterapkan melalui wakil-wakil kita di DPR. Dan alhamdulillah ya, walaupun negara Indonesia ini belum negara muslim, belum negara Islam, tetapi sudah sebagian undang-undang yang itu mewakili, merepresentasi kepentingan umat Islam sudah menjadi undang-undang atau hukum positif ya. Misalnya apa? Undang-undang tentang UU perkawinan ya. Itu sudah, itu juga bagian dari tatbiqus syariah, penerapan syariah. Dan itu tidak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada tadi itu wakil-wakil kita. Dan kalau nggak salah itu disahkan pada zamannya Soeharto ya, UU perkawinan 71 itu ya. Kemudian juga misalnya undang-undang tentang ekonomi Islam. Saya teringat tahun 90 itu kan ada wacana untuk membuat bank Islam gitu, sebagai alternatif dari bank konvensional yang masih mempraktikkan riba. Itu sulit sekali masuknya itu. Teman-teman dari Partai Merah itu menolak habis-habisan itu. Dianggap itu sebagai syariahisasi gitu ya. Jadi penerapan hukum syariah gitu. Nah, tetapi kemudian waktu itu Pak Ma'ruf Amin sebagai pimpinan MUI pinter gitu. Masuknya bukan lewat DPR, tapi lewat presiden, dan waktu itu presidennya adalah Soeharto yang powerful gitu ya. Jadi sabdo pandito ratu, kalau Pak Soeharto sudah
memerintahkan, DPR pasti manut, dan akhirnya itu menjadi undang-undang. Sehingga sekarang kita punya undang-undang tentang perbankan Islam gitu. Sehingga bank-bank Islam bisa menjadi alternatif dari bank-bank konvensional. Demikian juga misalnya undang-undang yang lain apa, misalnya mewakili aspirasi kita itu. UU tentang zakat dan wakaf gitu ya. Sudah itu juga. Kemudian UU tentang produk halal gitu ya. Nah, ini perlu untuk bisa sampai menjadi undang-undang hukum positif itu perlu agen-agen itu. Kalau kita cuma demo, unjuk rasa, lalu kemudian tidak mau ikut terlibat di dalam sistem pemilu karena itu demokrasi, dan demokrasi itu kufur, lalu siapa yang mau memperjuangkan undang-undang itu? Ini yang saya sampai sekarang belum dapat jawabannya, Pak. Ya, saya belum dapat jawabannya. Gimana Anda akan mencoba itu memperjuangkan agar undang-undang atau hukum-hukum Allah itu bisa menjadi hukum positif ya. Ini yang masih berat sekarang adalah hukum tentang hukum pidana ya. Itu belum, tetap masih merujuk pada undang-undang lama ya. Ya itu berat. Karena disinyalir itu merepresentasi banyak dari hukum pidana Islam gitu. Lalu kemudian dianggap itu sebagai tadi itu islamisasi atau syariahisasi undang-undang negara kita, dan itu masih sulit sampai sekarang. Sehingga jangan heran kemudian misalnya praktek perzinaan saja itu belum masuk pidana, padahal dalam ajaran Islam jelas itu tindakan pidana. Itu hanya masuk delik aduan. Delik aduan itu artinya apa? Kalau nggak dilaporkan oleh salah satu pihak yang dirugikan, polisi tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Iya kan? Paling banter ditangkap ya ditangkap aja, kemudian digiring ke balai desa, sudah selesai salat itu. Nah itu kita tidak bisa kemudian mencegah perbuatan-perbuatan yang kita anggap sebagai pidana karena kita tidak punya landasan hukumnya. Polisi tidak punya undang-undang untuk menangkapnya. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita gunakan itu, gunakan hak suara kita ya. Jangan sampai kemudian kita tidak menggunakan hak suara kita, karena itu akan berakibat pada ya minimnya wakil-wakil atau representasi yang akan memperjuangkan aspirasi umat Islam. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian memang agak sulit untuk mencari dalil, atau kalau dalam bahasa akademiknya landasan teologisnya. Ini apa sih kalau kita nyoblos itu dalam pandangan Islam itu apa sih dalilnya? Kan sistem pemilu seperti sekarang ini kan belum ada zaman Nabi, bahkan zaman Khulafaur Rasyidin pun belum ada memilih dengan cara mencoblos gitu ya. Kalaupun ada mungkin sistem musyawarah mufakat. Sehingga memang agak kesulitan juga ketika mereka bertanya balik kepada kita, lalu apa dasarnya kita menggunakan hak suara kita? Tidak ada dalilnya, Pak. Cari ayat Al-Quran, mana yang memerintahkan kita untuk mencoblos? Ada enggak? Saya sampai sekarang belum ketemu itu ayatnya. Hadisnya apa? Mana? Enggak ada. Karena memang zaman Nabi belum ada. Ya, sistem pemilihan seperti sekarang ini belum ada gitu. Zaman Khulafaur Rasyidin pun belum ada. Kita lihat bahwa pemilihan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW itu, Abu Bakar misalnya, dia menggunakan sistem musyawarah mufakat gitu. Artinya beliau dipilih, diusulkan, lalu kemudian disepakati. Walaupun pada saat itu banyak juga faksi-faksi yang mengusulkan calon-calonnya. Ada Abu Bakar, kemudian dari Muhajirin, dari Ansor, ada dari kaum Aus dan Khazraj, itu masing-masing mengajukan calon. Tapi kemudian ketika itu Umar mengatakan, saya mengangkat dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian itu disepakati dan diikuti oleh semua musyawirin pada saat itu. Tetapi kemudian pemilihan Umar itu oleh Abu Bakar tidak menggunakan sistem musyawarah mufakat, hanya menggunakan sistem mandatori. Mandatori itu adalah wasiat. Ketika Abu Bakar sakit, maka dia berwasiat bahwa pengganti saya nanti, atau pengganti saya menjadi khalifah nanti adalah Umar ibnul Khattab. Dan kemudian itu juga disepakati dan dibaiat oleh umat Islam. Lalu setelah Umar terbunuh, khalifah yang ketiga Utsman itu dipilih dengan cara formatur, perwakilan.
ada beberapa perwakilan yang itu kemudian mereka bertugas memilih khalifah dan terpilihlah Utsman bin Affan, dan itu juga yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Jadi memang belum ada sistem yang baku. Bagaimana cara kita memilih pemimpin ya waktu itu khalifah ya, tidak melalui musyawarah mufakat saja, tetapi juga bisa melalui formatur, bahkan melalui mandat wasiat. Ya, saya berwasiat nanti setelah saya yang menggantikan adalah Umar bin Khattab gitu. Nah, sehingga memang kadang-kadang sulit mencari dasar atau dalilnya. Tetapi kemudian ya mari kita lihat gitu, bagaimana kemudian Islam melihat tentang kepemimpinan ini gitu ya. Artinya bahwa memilih pemimpin di dalam ajaran Islam itu merupakan bagian dari kewajiban. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi kemaslahatan sebuah bangsa itu tidak akan tercapai tanpa adanya pemimpin, maka memilih pemimpin itu adalah wajib. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kata Rasulullah, saking pentingnya pemimpin itu, apabila kalian dalam sebuah perjalanan terdiri dari 3 orang, maka hendaklah salah seorang di antara kalian diangkat menjadi pemimpin. Sebab kalau tidak ada pemimpin, nanti masing-masing kardi gitu, karpe dewe-dewe. Tidak ada yang menyatukan pandangan dan pikiran. Jadi yang satu mau kanan, satu mau kiri, satu mau lurus, pecah belah akhirnya terjadi. Jadi saking pentingnya hanya 3 orang saja, kemudian kata Rasulullah, fal yu'ammiru ahadahum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian dijadikan sebagai pemimpin. Apalagi ini 270 juta rakyat Indonesia, kalau tidak ada pemimpinnya apa yang terjadi? Pasti terjadi chaos, kekacauan. Dan itu pula yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Dalam rapat atau musyawarah di Bani Saqifah itu, Bani Sa'idah itu, Saqifah Bani Sa'idah itu, di situ kemudian rapatnya sampai 3 hari 3 malam, berdebat, bertengkar, masing-masing saling mengajukan calonnya gitu ya. Yang faksi Muhajirin mengajukan calon sendiri, yang Ansor ada Awas dan Khosraj juga mengajukan calon sendiri. Sampai 3 hari 3 malam musyawarah tidak selesai itu. Dan sampai di dalam riwayat itu jenazah Rasulullah itu sampai tidak terurus 3 hari 3 malam. Padahal ajaran Islam mengajarkan salah satu hal yang harus disegerakan adalah mengurus jenazah. Ini jenazahnya Rasulullah SAW kalau saya katakan terbengkalai nggak pas ya. Ya tidak apa-apakan selama 3 hari 3 malam itu, karena sahabat masing-masing sibuk ya, masih sibuk dengan mencari pengganti Rasulullah, mencari khalifatur Rasul. Apakah kita akan mengatakan sahabat tidak menghargai atau tidak menghormati Rasulullah? Tidak, tetapi karena mereka paham skala prioritas bahwa memilih calon pemimpin itu lebih penting ya, lebih penting daripada kemudian mengurus jenazah Rasulullah pada saat itu. Sebab kalau tidak ada pengganti Rasulullah, tidak ditentukan, maka negara Islam Madinah yang baru berdiri itu pasti akan hancur. Kalau tidak ada pemimpinnya, masing-masing sendiri akan terjadi pecah belah dan perang saudara. Dan kita tidak akan menikmati Islam kalau kemudian tidak ada pengganti Rasulullah SAW. Sehingga jangan kemudian kita juga menyalahkan para sahabat. Kalau gitu sahabat tidak menghormati Rasulullah, padahal mereka adalah sahabat-sahabat yang paling paham dengan ajaran Islam. Nah itu begitu pentingnya memilih pemimpin dalam ajaran Islam, maka kemudian sampai sesuatu yang sangat penting juga, mengurus jenazah Rasulullah itu kemudian belum bisa terlaksana sampai 3 hari 3 malam. Padahal kita kan dianjurkan dalam beberapa hadis yang lain untuk segera melakukan menyelenggarakan jenazah itu. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Nah kemudian dalil yang kedua adalah bahwa menggunakan hak suara kita dalam pemilu nanti, baik untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota legislatif pusat, provinsi maupun daerah itu adalah bagian dari kewajiban kita memberikan persaksian kepada calon presiden, wakil presiden, kepada calon-calon anggota legislatif bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk menduduki jabatan itu.
Dan konsep persaksian dalam Islam itu sangat luas, sangat universal, bukan hanya dalam urusan dunia saja, tetapi juga nanti sampai ke akhirat itu kita akan diminta menjadi saksi. Dalam urusan dunia barangkali mungkin kita sudah biasa ya, menjadi saksi itu dalam transaksi perdagangan ya. Maka kalau kita suatu ketika diminta untuk menjadi saksi dalam sebuah transaksi perdagangan, biasanya di notaris kan ada saksinya ya, itu maka kita tidak boleh menolak. Wala ya'bas syuhada'u idza matu'u, jangan sekali-kali orang yang diminta saksi itu menolak kalau mereka diminta. Jadi kalau ada transaksi kemudian dinotariskan lalu kemudian di situ minta saksi, maka kita harus siap untuk menjadi saksi. Sama juga dalam kasus-kasus persidangan, itu pasti juga akan menghadirkan saksi, baik saksi yang memberatkan maupun yang meringankan. Maka kalau kita diminta untuk menjadi saksi, maka tugas kita sebagai seorang muslim juga harus siap. Walaupun kadang-kadang dengan risiko keselamatan nyawa dari si saksi itu, terutama kalau itu terkait dengan kasus-kasus kejahatan gitu ya. Ada risiko di situ, tetapi kita tidak boleh menolak. Ya, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian, karena orang yang menyembunyikan persaksian itu fa innahu asimun qalbuh, hatinya telah berdosa. Apakah kita mau kemudian dianggap sebagai orang yang asimun qalbuh, hatinya berdosa? Nah, oleh karena itu maka persaksian ini juga nanti ketika pemilu kita diminta untuk menjadi saksi, diminta panjenengan sudah masuk daftar pemilih tetap nih. Insya Allah nanti coba dicek apakah sudah masuk atau belum di dalam daftar pemilih tetap, dan nanti akan diundang oleh panitia, oleh pemilu KPPS untuk menggunakan hak suara. Itu berarti panjenengan sudah idza tu'u wala ya'bas syuhada'u idza tu'u, maka kalian tidak boleh, panjenengan tidak boleh menolak untuk tidak hadir karena sudah diundang. Jadi kita akan dimintai persaksian, kita diundang, dan kita tidak boleh menolak untuk memberi persaksian itu. Karena apa? Karena kalau kita menolak untuk memberikan persaksian, berarti kita termasuk orang yang berdosa hatinya. Apakah kita mau dianggap sebagai asimun qalbu, orang yang berdosa hati nuraninya itu? Dan ini juga berlaku pada persoalan-persoalan yang lain gitu. Kelak nanti di akhirat kita juga akan menjadi saksi bagi saudara-saudara kita. Ketika nanti saudara-saudara kita misalnya disidang di hadapan Allah, maka kita akan dimintai persaksian. Apakah si fulan bin fulan itu orang yang baik atau orang yang tidak baik gitu. Dalam suatu kasus misalnya Rasulullah dan para sahabat ketika sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba datang jenazah lewat, lalu kemudian para sahabat berkomentar, si fulan dulu itu orang yang baik, orang yang suka menolong, orang suka berbagi dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, wajib bagi dia. Lalu kemudian datang lagi jenazah yang kedua, para sahabat berkomentar, dulu si fulan itu orang jahat, orang buruk, orang yang suka mengganggu orang lain. Maka kata Rasulullah, wajib kata Rasulullah. Kata Umar, apa yang wajib wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama tadi kalian komentari kalau dia orang baik, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Kemudian yang kedua, kalian komentari kalau dia itu orang jahat, orang yang buruk, orang yang banyak dosanya, maka wajabat lahun nar, dia akan wajib baginya masuk neraka. Maka kata Rasulullah, wa antum syuhada'ullah fil ardi, kalian ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi memberi persaksian nanti satu konsep yang sangat luas dalam ajaran Islam ya. Itu bisa masuk dalam transaksi perdagangan, bisa masuk dalam transaksi akad pernikahan juga ada, dalam kasus-kasus persidangan, dan juga bahkan nanti di hadapan Allah kita akan menjadi saksi baik buruknya seseorang itu. Sehingga kalau dalam tradisi masyarakat kita itu kalau ada pemakaman kan pasti protokolnya akan mempertanyakan, mari kita beri persaksian apakah si fulan itu orang baik atau baik gitu kan. Nggih. Pertanyaannya baik atau baik, nggak ada baik atau buruk ya. Cuma kalau ada buruknya takut ada yang jawab buruk gitu. Nah, itu asal usulnya dari situ, Pak. Jadi bukan berarti tidak ada dasarnya gitu ya.
Jadi kalau ada orang dimakamkan itu, mari kita saksikan bahwa si fulan ini dulu semasa hidupnya itu saya nopo saya gitu kan. Jawabannya kan mesti saya gitu. Karena pertanyaannya saya nopo saya. Nggak ada saya nopo awon gitu. Bahaya kalau ada awon, nanti ada nyeluk, ada yang bilang awon Pak, wah bahaya itu. Jadi itu saksi itu. Jadi masalah-masalah seperti itu juga kita akan menjadi saksi. Apalagi ini masalah memilih pemimpin dan wakil pemimpin itu. Bahkan di dalam konsep Islam itu kesaksian itu juga akan diberikan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka dalam sunnahnya kita sholat, ya kita ketika sholat itu kita disunahkan untuk berpindah tempat, Pak. Jadi kalau jenengan sholat hadir di sini sholat qabli sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian sholat qabliyah, lalu kemudian sholat wajibnya, lalu kemudian sholat ba'diyahnya itu kan diusahakan pindah itu. Kok dadak pindah-pindah itu? Kan enak kalau hanya di satu tempat. Ya, kita disunahkan untuk pindah. Kata Rasulullah, ayajizu ahadukum an yataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi sholat. Kenapa kalian tidak pindah bergeser ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke samping kiri gitu? Wal illatu fi dzalika, dan kenapa kemudian diperintahkan itu? Taktsiru mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena tempat yang kita tempati untuk sholat itu akan memberi saksi bagi kita kelak di akhirat nanti itu. Nanti bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi bahwa si fulan dulu pernah menginjak saya untuk sholat, bahwa si fulan dulu pernah menginjak saya untuk maksiat, ya. Maka ketika kita sholat Jumat itu kan disunahkan untuk melewati jalan yang berbeda itu kan. Itu bukan supaya lebih banyak langkah kakinya ya, di samping itu juga gitu ya, tetapi juga supaya nanti akan menjadi saksi, semakin banyak yang menjadi saksi bagi kita bahwa kita itu orang soleh, orang yang selalu menggunakan makhluk Allah yang lain itu untuk dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu filosofinya kenapa kemudian kita diperintahkan, dianjurkan untuk pindah-pindah ketika sholat gitu ya. Syukur kalau kemudian bisa sholat sunnahnya di rumah gitu ya. Supaya rumah itu juga makmur dengan ibadah itu. Ya, jadi jangan kemudian dihabiskan semua energinya di masjid gitu ya. Seolah-olah masjid karena tempat baik, kemudian semua sholat harus dilakukan di situ. Nah, jadi kembali lagi ke masalah pemilu tadi itu, memberikan suara tadi itu, kita memberikan persaksian kepada si fulan bin fulan bahwa dia itu orang yang memang kita anggap pantas dan layak untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kira-kira siapa ustadz dari tiga itu? Ya terserah lah masing-masing nanti. Saya tidak boleh menyebutkan ya. Kalau menyebutkan nanti disemprot lagi ya. Bukan disemprit lagi, disemprot itu. Silakan sudah bisa, sudah tahu kriterianya. Tapi yang jelas bahwa kita harus gunakan itu. Yang pusing nanti adalah memilih calon anggota legislatif. Saya tidak membayangkan gitu ya. Ya bukan apa. Kadang-kadang yang akademisi saja itu bingung mau milih yang mana itu. Ini kader Muhammadiyah enggak cuma satu di dalam satu dapil ini ya. Dapil Kaliwates nih Pak. Ini Muhammadiyah ada berapa calon ini? Iku sing tak pilih sing ndi bingung saya kadang-kadang juga. Apalagi kemudian belum lagi pilihan partainya ini dari partai mana dan sebagainya. Maka oleh karena itu mulai sekarang mulai difikirkan siapa yang mau kita pilih. Kalau presiden wakil presiden gampang karena cuma 3. Tetapi tadi itu kalau anggota legislatif saking banyaknya itu saya kira juga tadi buka kertas itu segitu banyak, gimana cara memilihnya kalau belum persiapan dari awal gitu. Tetapi sekali lagi harus kita tadi capek satu dapil satu calegmu, gimana caranya terserah gitu. Ya kita serahkan Mas Rendra lah nanti ya. Supaya caranya supaya mesti ada salah satu dari dari calegmu itu ya. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kemudian tentu saja ketika kita memberi persaksian itu landasannya adalah dasarnya adalah agama ya. Artinya apa? Bahwa kita diminta untuk memilih pemimpin, tentu saja pemimpin yang pertama adalah satu agama dengan kita. Jangan sampai kemudian kita memilih pemimpin yang beda agama, walaupun dalam demokrasi itu dimungkinkan gitu ya. Karena seburuk-buruk seorang pemimpin muslim pasti dia akan lebih punya kepedulian dengan agamanya ya. Walaupun mungkin dia Islamnya mungkin tidak terlalu baik, tetapi kalau dia muslim pasti akan lebih peduli dengan agamanya. Kemudian yang kedua tentu kompetensi ya, kemampuan, apakah dia layak menjadi pemimpin apa tidak ya. Jadi apakah dia sudah teruji gitu loh.
track recordnya bagaimana selama ini gitu. Jangan sampai kemudian orang yang belum teruji karena dia punya fasilitas tertentu kemudian bisa mencalonkan diri lalu kemudian jadi itu yang tidak dibenarkan itu. Jadi maka kita berikan itu berdasarkan pilihan hati nurani. Jangan sampai kemudian kita memilih seseorang karena politik uang gitu ya. Karena dia bagi-bagi uang. Sekarang berapa Mas tarifnya Mas? Jangan ya. Kalau Muhammadiyah jangan sampai gitu ya. Warga Muhammadiyah sini insya Allah tidak mengharapkan itu dari Mas Rendra ya. Kalau mengharapkan itu kasihan Pak. Jadi caleg itu biayanya berapa sekarang itu? Nah itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menggunakan hak suara itu karena memilih seseorang karena kita dikasih sesuatu ya, dikasih hadiah. Nah, disebutnya hadiah politik ya, bukan money politik gitu ya. Jadi ada dihaluskan sedikit gitu ya. Jadi dihaluskan lagi menjadi sedekah politik atau hadiah politik. Iya, tongket gitu ya, setong seket. Kalau sekarang seket nggak laku kayaknya. 100 ya. Karena kalau kita kemudian menggunakan hak pilih kita hanya karena uang, hanya karena sembako, hanya karena sarung gitu ya. Itu maka lalu kemudian kita mengabaikan integritas moral dari yang kita pilih itu, maka kita disebut memberi kesaksian palsu. Karena apa? Ini orang tidak baik lalu kita saksikan baik gitu kan. Kecuali yang kasus jenazah ya. Kalau kasus jenazah itu kalau bisa baik atau baik ya baik gitu Pak. Karena dalam ajaran Islam itu juga kita tidak boleh menyebutkan keburukan dari si mayit karena itu akan menyakiti ahli warisnya gitu. Walaupun kita tahu orang ini dulu preman suka macam-macam gitu, kalau ditanya baik atau baik ya baik itu aja sudah. Untuk tidak menyakiti ahli warisnya. Perkara nanti di akhirat kita jujur silakan gitu ya. Tapi dalam masalah memilih calon pemimpin ini kita harus memilih sesuai dengan pilihan hati nurani. Jangan karena politik dikasih uang, dikasih sembako, dikasih sarung. Kalau masjid dikasih apa misalnya, Pak? Nah, karena kita paham betul, kenal betul orang itu akan bisa memperjuangkan aspirasi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita memilih karena uang, maka kita termasuk yang memberi kesaksian palsu, dan kesaksian palsu itu adalah salah satu dari 3 dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-isyrak billah wa huququl walidain. Kemudian ala wa qaula zur ala wa syahadataz zur. Jadi itu disebut sebagai kesaksian palsu. Dan kesaksian palsu adalah bagian dari dosa besar setelah syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi mari kita gunakan hak suara kita secara bijak untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih anggota legislatif ya, tingkat provinsi, tingkat pusat, provinsi dan daerah, dan mari kita sukseskan pemilu itu, dan kita sukseskan program satu dapil satu calegmu ya. Ini bukan bagian dari kampanye ya, ini saya hanya menyampaikan saja program LHKP gitu ya. Itu sudah diprogramkan itu. Bagaimana Muhammadiyah punya wakil dalam satu dapil minimal 1 ya. Kalau lebih dari itu alhamdulillah lebih baik ya. Karena di dapil Kaliwates itu kalau nggak salah ada beberapa, ada 2 atau 3 ya. Ada Mas Renda, ada Abah Ali gitu ya. Ya, yang bolak-balik minta tolong, nanti tolong ya, tolong ya. Ya sudah, nanti saya tolong gitu. Masa nggak ditolong gitu ya. Nah, itu cara nolongnya bagaimana nanti gitu. Jadi ya harus kita perjuangkan itu satu dapil satu calegmu, walaupun kemudian memang Muhammadiyah secara lembaga, secara keorganisasian tidak mendukung salah satu capres dan wakil presiden ya, atau mendukung partai tertentu atau anggota tertentu, tetapi secara individual tetap harus kita gunakan suara itu. Jadi harus dibedakan nanti ya. Secara kelembagaan kita tidak boleh berpihak pada salah satu kandidat ya, tetapi secara individu kita tetap tadi itu memperjuangkan agar ada wakil-wakil rakyat kita yang berasal dari Muhammadiyah yang insya Allah bisa kita titipi tadi itu ya. Jangan sampai kemudian program-program pemerintah itu kita nggak pernah dapat karena nggak ada wakilnya itu. Dan terakhir jadi apa yang sudah menjadi ketetapan Muhammadiyah, program LHKP satu dapil satu calegmu itu mari kita sukseskan. Saya berharap di sini bisa dikonsolidasi suaranya supaya ada satu yang mewakili dari kita. Kalau lebih ya alhamdulillah ya. Kalau tidak ada berarti kita harus lebih meningkatkan perjuangan politik kita gitu ya. Dan memang
salah satu dilemanya itu adalah masalah politik uang, Mas. Itu kemarin di Majelis Tarji itu diperdebatkan bagaimana hukum memberikan uang agar orang itu mencoblos atau memilih kita itu. Dan itu perdebatan luar biasa ya. Karena jelas secara hukum Islam itu bagian dari riswah ya, bagian dari suap yang jelas hukumnya itu adalah ar-rashi wal murtashi finnar itu. Nah, tetapi kemudian bahwa politik itu adalah jihad gitu ya. Politik itu jihad itu perang, dan yang namanya perang itu pasti banyak tipu daya. Maka nanti kita berharap dari Mas Renda dan teman-teman yang mencalonkan diri agar paham ini permainan yang ada di situ gitu. Sehingga kemudian sampai kepada kesimpulan di dalam diskusi dan perdebatan itu, ketika misalnya lawan kita itu juga menggunakan politik uang, atau ketika misalnya sebagian besar dari masyarakat kita masih mengharapkan uang untuk bisa memilih, maka kemudian di situ ada semacam celah ya, diberikan gitu celah ya. Saya tidak menghalalkan, tidak. Ada semacam celah untuk juga memberikan hadiah politik. Tidak disebut sebagai riswah atau money politik, tetapi sebagai hadiah politik. Karena ini bagian dari strategi perang. Ya, jadi kita tidak lugu-lugu amat gitu ya. Ini perdebatan yang terjadi, walaupun belum diputuskan, tetapi itu terjadi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi dalam situasi seperti itu, nah ini khusus yang mau mencalonkan. Kalau kita jelas hukumnya haram sudah ya, menerima itu haram. Tapi bagi yang mencalonkan, calon-calon dari kita, kalau memang kemudian lawan juga menggunakan cara yang semacam itu, ya, atau kemudian masyarakat kita masih banyak yang mengharapkan tadi itu, maka ada semacam celah yang kemudian disampaikan oleh para tokoh tarjih itu, bahwa kemudian kita juga boleh memberikan hadiah politik ya. Untuk ini nanti khusus dibahas secara tertutup di LHKP saja ya. Tidak perlu saya sampaikan. Barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita gunakan hak suara kita ya, kita ikhtiari. Masalah hasilnya itu kita serahkan pada Allah. Kita tidak bertanggung jawab pada hasil. Jangan sampai kemudian karena selama ini kita dibohongi, ditipu ya, orang sudah dipilih setelah itu lupa itu ya. Sehingga kalau sudah jadi lupa itu. Bedanya dengan pilkada dengan pilkp itu kan katanya kan. Jadi kalau pilkp itu kalau lupa jadi, kalau ini kalau jadi lupa dan sebagainya. Sudah. Kita tidak bertanggung jawab dengan itu. Kita ikhtiar, ini orang sudah baik kita pilih, kalau dia lupa itu urusan dia dengan Allah gitu ya. Jadi nggak usah mikir itu. Dan prinsip yang kita ambil di dalam masalah ini adalah prinsip kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib, bukan itu, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kemudian politik kita tidak bisa ideal, tapi jangan kemudian kita tinggalkan seluruhnya gitu. Bahwa di dalam sistem politik kita, sistem demokrasi kita, sistem pemilu kita yang masih prosedural itu ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi jangan kemudian karena ada kekurangan dan kelemahan itu kemudian kita jadi antipati, kita tinggalkan sama sekali. Kalau kita tinggalkan, tidak mau ikut terlibat, yang terjadi adalah kita tidak punya wakil sama sekali di lembaga legislatif nasional, dan itu akan berakibat pada tidak terwakilinya kepentingan umat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.